Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba praktek buat instalasi Node.js. Sebenarnya untuk instalasi Node.js itu nggak terlalu sulit ya. Jadi gampang lah, tinggal download kemudian diinstal gitu. Jadi untuk praktikum kali ini itu fokusnya untuk instalasi Node.js saja gitu. Untuk materinya itu aku bahas di pertemuan aja gitu. Jadi nanti di rekaman pertemuan ataupun di pertemuan kuliahnya itu baru aku bahas tentang materinya. Jadi untuk praktikumnya ini fokusnya itu untuk instalasi Node.js ya. Jadi mungkin ada beberapa yang aku skip di sini. Nah, kita coba mulai langsung untuk setup environment Node.js gitu. Nah, yang pertama untuk yang menggunakan Windows itu teman-teman bisa klik di sini ya. Kemudian langsung di-download aja. Nah, untuk yang versinya itu pilih yang 16, yang versi LTS ataupun long term support gitu. Jadi kalau di halaman home-nya itu ada yang 16 sama 17 kan. Nah, pilih yang LTS biar dapat dukungan jangka panjang gitu. Jadi kayak asuransi. Nah, itu kalau ada yang di Windows gampang ya. Jadi tinggal klik aja nih, terus download kan, udah selesai. Terus setelah itu diinstal, klik next, udah selesai, nggak perlu dikonfigurasi apa-apa. Nah, kemudian untuk yang di Linux itu instalasinya itu ada beberapa cara ya. Tapi kita akan menggunakan cara yang mudah, yaitu menggunakan package manager. Jadi kalau kita lihat di sini, itu ada yang Linux kan, binary-nya. Nah, ini yang binary-nya ini nanti kita harus compile dulu, nanti agak lama kan, dan caranya itu panjang itu. Nah, di sini ada caranya untuk install melalui package manager nih, via package manager. Nah, ini diklik aja. Nah, setelah itu nanti kita pilih distro yang kita gunakan. Nah, kalau aku kan pakai Ubuntu nih. Nah, kalau teman-teman yang lain silahkan pilih yang lain gitu. Nah, aku pakai ini, klik aja di sini. Nah, setelah itu nanti diarahin nih ke halaman distribusi Node.js-nya gitu untuk si Ubuntu gitu. Jadi diklik aja. Nah, kemudian akan diarahin ke halaman GitHub untuk panduan instalasinya gitu. Nah, ini readme-nya ya ataupun table of content penjelasan Node.js-nya. Nah, di sini nanti ada panduan instalasinya. Jadi ini bisa diinstal ke Ubuntu 16, 18, 20 sama 21 gitu. Nah, ini Linux Mint juga. Pokoknya yang Debian dan turunannya itu bisa diinstal lewat package manager gitu. Nah, gimana cara instalasinya? Nah, cara instalasinya gampang. Yang pertama, tambahin repository Node.js itu di Ubuntu gitu kan. Nah, di sini ada sintaksnya nih. Ini sebenarnya tinggal di copy aja. Cuman hati-hati, teman-teman pilih yang 16 ya. Jangan 17. 17 kan belum LTS tadi yang kita lihat di halaman depan. Nah, pilih yang 16 gitu. Dan ini sebenarnya di copy aja. Ini perintahnya itu sebenarnya curl ini dia mendownload ataupun mendapatkan link repo si Node.js gitu kan. Kemudian nanti ditambahin ke repository kita gitu. Jadi ini dibuka aja terminal, terus di paste, terus tekan aja enter gitu. Nah, ini tunggu aja di update. Nah, selanjutnya nanti kalau udah selesai nanti akan muncul kayak gini. Terus nanti muncul nih informasi untuk instalasi Node.js-nya gitu. Untuk install Node.js 16. Atau sebenarnya di sini juga ada kan. Nih. Jadi udah tinggal diinstal aja gampang. Sudo apt install gitu kan, Node.js. Udah selesai gitu. Terus yes. Ya udah ditunggu aja sampai selesai. Nah, ini udah selesai diinstalnya gitu kan. Nah, udah selesai. Kalau udah ya udah terpasang gitu, sama kayak yang di Windows juga gitu. Jadi nggak ribet instalasinya. Dan ini mungkin nanti agak sedikit berbeda sama PHP ya. Jadi habis ini aku coba jelasin tentang Node.js sama NPM gitu, bedanya apa. Nah, ini untuk ngecek versi Node.js dan NPM, bedanya apa habis ini nanti aku bahas. Jadi ceknya gampang, tinggal tulis aja Node gitu kan, atau enggak Node.js gitu, min v, coba. Nah, versi 16 gitu, terus npm minus v
versi 8.2. Apa bedanya Node dan NPM? Nah, ini kita bahas. Nah, ini yang apa namanya? Yang versi aku sebelumnya 14 ya. Jadi yang 14 ini juga versi LTS. Nah, ini kita bahas sedikit perbedaan Node.js dan NPM. Jadi, Node.js itu adalah JavaScript Runtime Environment. Jadi, tujuannya untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Nah, kalau NPM ini itu Node Package Manager. Jadi, paket manager punyanya si Node.js gitu. Jadi, NPM ini sama kayak Composer sebenarnya di PHP ya. Kemudian repository paket Node.js itu disimpan di sini, di npm.js. Nah, jadi paket-paket ataupun modules Node.js itu disimpan di sini nih. Jadi orang nguploadnya ke sini gitu. Nanti kita ngedownload paket Express juga dari sini gitu. Kan nanti kita belajar Express kan. Lemot. Ya udah nggak apa-apa. Tunggu aja, coba cek koneksi. Ya udah biarin aja. Jadi kalau kita head to head ya ataupun perbandingannya gitu. Jadi kalau dari segi bahasa itu Node.js versus PHP gitu. Jadi Node.js dan PHP walaupun Node.js ini bukan bahasa ya, tapi dia ngodingnya pakai bahasa JavaScript gitu. Kemudian kalau paket manajernya itu npm dan Composer gitu. Jadi kebayang kan, Composer punyanya PHP, npm punyanya Node.js gitu. Nah, untuk repositorinya si packages si PHP itu disimpan di packages, kalau Node.js itu disimpan di npmjs.com. Nah, ini yang Express itu disimpan di sini di npmjs. Kalau yang Laravel itu kan di sini ya, di packages ya. Tuh kucing mau kawin tuh. Nah, di sini kan kalau yang PHP itu disimpannya di sini packages. Terus kalau Express disimpannya di npm. Nah, cara aksesnya gimana? Ya, kalau PHP lewat Composer, kalau Express kalau Node.js lewat npm nanti. Nah, nanti kita belajar gimana cara install Express gitu gampang. Kayak install Laravel juga gitu. Nah, ini aku skip aja ya. Nah, selanjutnya gimana cara jalanin JavaScript di Node.js gitu. Kan biasanya kita ngejalanin JavaScript itu di browser ya, kayak gini kan. Misalkan console.log gitu kan, hi gini. Nah, muncul hi. Terus kalau kita buat nama, terus kita panggil. Nah, ini kan JavaScript-nya berjalan di browser kan. Nah, gimana cara jalanin JavaScript di luar browser? Nah, itu pakai Node.js kayak gitu. Nah, ini kalau kita jalanin JavaScript di browser ya. Kita coba praktek ya. Ini praktek, sederhana aja sih. Nah, sebenarnya teman-teman untuk project Node.js ini ataupun Express itu bisa disimpan di mana aja, bebas ya. Teman-teman nggak perlu simpan di htdocs, karena kalau htdocs itu kan yang SAM itu khusus untuk PHP kan. Tapi kalau mau rapi itu ya udah nggak apa-apa, simpan di htdocs saja. Aku juga simpan di htdocs gitu. Nah, teman-teman boleh buat folder baru namanya backend JavaScript gitu ataupun BAJS. Kalau kemarin kan yang ini di Laravel. Nah, ini nanti biar teman-teman ada history belajarnya gitu. Jadi nggak hilang kodenya. Sama kodenya nanti di push ke GitHub biar ada commitnya gitu. Biar ada portfolio lah. Nah, ini misalkan kita buat folder pertemuan -8. Nah, ini kita coba dulu ya jalanin JavaScript di browser. Ini kita buka VS Code dulu. Nah, misalkan nih kita buat file JavaScript namanya script.js gitu kan. Terus kita ngoding di sini. Nah, kayak gini. Nah, kalau mau jalanin JavaScript ini kan kita harus lewat browser kan. Jadi kita buat dulu file HTML. Terus kita hubungkan ke JavaScript itu.
pakai text script kan, terus tambahin atribut src, terus kita arahin ke filenya. Nah setelah itu baru deh kita buka yang index.html di browser. Nah baru muncul kan Hai JavaScript. Nah ini kalau cara lama nih, bukan cara lama ya, maksudnya ini cara jalanin JavaScript di browser gitu. Nah dengan adanya Node.js itu kita bisa jalanin JavaScript di luar browser. Caranya gimana? Gampang, tinggal buka aja terminal. Misalkan aku buka di sini gitu kan, atau buka di VS Code juga bisa. Nah terus tinggal tulis aja Node, terus setelah itu script.js, enter. Nah muncul kan Hai JavaScript itu. Jadi sekarang JavaScriptnya bisa berjalan di luar browser, walaupun nggak ada HTML-nya lagi sama nggak ada browsernya. Ini kalau aku hapus, tetap bisa dijalanin. Nah Hai JavaScript gitu. Ini kalau kita ubah, terus aku buat nama misalkan. Nah, Hai Node.js, nama saya Aufa gitu. Nah, ini nanti untuk yang basic JavaScript kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi ini tujuannya si Node.js. Jadi dia bisa menjalankan JavaScript di luar browser. Sehingga kalau kita bisa menjalankan JavaScript di luar browser, berarti nanti kita bisa buat server kayak si PHP kayak gitu. Jadi dia bisa menghandle server kayak gitu. Itu salah satu kelebihan dari JavaScript gitu. Nah, gimana cara buat servernya nanti ada pembahasan khusus, dan kita nggak pakai Node.js ya karena itu terlalu manual. Kita akan pakai yang namanya Express.js gitu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk pertemuan, untuk praktikum kita. Jadi nggak banyak praktikumnya, cuman install Node.js dan cara ngejalaninnya gimana gitu. Jadi referensinya teman-teman bisa lihat di sini nanti. Ini referensi dari Node.js-nya langsung, cara belajar Node.js itu. Tapi kalau nanti mau belajar bareng silahkan gitu. Tapi ini fokus dasar Node.js-nya aja, belum Express gitu kan. Tapi kita nanti langsung belajar Express-nya gitu, cara buat API. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan, untuk praktikum kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi jangan lupa diinstal Node.js-nya.